Sementara itu pemirsa, warga korban banjir di desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat berebut makanan. Kondisi lapar setelah sepekan dilanda banjir, bantuan makanan menjadi satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Puluhan warga korban banjir di desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat terlihat berebut makanan sarapan pagi yang dibagikan relawan. Diketahui banjir di wilayah ini telah memasuki hari ke-7 akibat tingginya curah hujan serta meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Ketinggian air mencapai 1,7 meter hingga 2,90 meter dan merendam permukiman warga secara menyeluruh. Sabtu pagi, puluhan korban banjir harus rela mengantre panjang untuk mendapatkan makanan siap saji dari para relawan. Mayoritas penerima bantuan adalah ibu-ibu dan anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan terdampak banjir berkepanjangan di lokasi tersebut. Ketinggian rumah ibu berapa? Sampai atap. Sampai atap. Sampai atap. Yang di mana itu? Sampai depan masjid. Masjid. Masjid Ar-Rahman. Oh, yang di Pengasinan apa di Kampek? Kampek. Oh, yang di Kampek ibu. Itu biasanya surutnya berapa lama kalau di tempat ibu? Jatuh dulu 2 minggu. Waktu sebelumnya? Bulan puasa. Kemarin 2 minggu. Dalam 1 tahun terakhir, wilayah ini telah 8 kali dilanda banjir. Namun hingga kini belum ada solusi nyata dari pemerintah. Warga berharap banjir segera diatasi karena mereka lelah hidup dalam ancaman banjir yang terus berulang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemukiman warga yang berada di kawasan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat masih terendam banjir. Bahkan banjir mencapai 70 cm ini telah berlangsung sejak 3 hari lalu. Hingga Sabtu dini hari tadi, pemukiman warga di Jalan Haji Jairi, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat masih terendam banjir. Ketinggian air yang bervariasi mulai dari 30 hingga 70 cm membuat aktivitas warga terganggu. Banjir di lokasi ini diketahui sudah terjadi sejak Kamis malam karena hujan deras dengan intensitas tinggi dan meluapnya aliran Kali Mukevard. Akibatnya terdapat 1 RW yang terdiri dari 6 RT terdampak kebanjiran. Biasanya kan hujan besar ditambah kiriman, air kiriman. Rawabuaya ini biasanya satu hujan yang intensitas besar terus ditambah kiriman dari berbagai wilayah gitu. Karena medannya cengkung. Nah, ini ketinggian sekitar paling tinggi tuh sepaha orang dewasa atau 70 cm itu tingginya. Bang, ini ada berapa RT atau berapa kakak bang yang terdampak di sini bang? Kalau RT dari RT 13, RT 5, RT 4, RT 1, RT 6, RT 7. Ada 6 RT. Di berapa RW? Di 1 RW. Berarti emang sering bang ya di sini bang? Sering, langganan. Warga berharap pemerintah lebih mengoptimalkan pompa air yang sudah tersedia, serta lakukan pengecekan saluran air dan gorong-gorong agar tidak terjadi penyumbatan. Dari Jakarta, Rizky Falovi, iNews melaporkan. Selain itu, banjir juga menggenangi pemukiman warga di Kabupaten Tangerang, Banten. Ketinggian air mencapai 2 meter. Hingga Jumat malam, banjir masih merendam perumahan Taman Cikande, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan ketinggian air masih di atas 2 meter. Banjir terjadi akibat air Sungai Cidurian kembali meluap dan masuk ke permukiman warga. Warga bersama para relawan berupaya mengangkut peralatan rumah tangga untuk dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Sejumlah warga mengungsi di beberapa lokasi, mulai dari balai warga hingga ke rumah kerabat terdekat. Bikin tahun kemarin ya Kak ya. Ketinggian di dalam rumah aja udah sebatas di atas perut. Warga kini berharap hujan segera mereda, sehingga air bisa kembali surut dan aktivitas warga kembali normal. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.
Pemirsa, sudah 2 pekan banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah belum juga surut. Bahkan ketinggian banjir mencapai 1 meter membuat warga harus mengevakuasi hewan-hewan ternak mereka. Warga Pati, Jawa Tengah yang terdampak banjir mengungsikan sapi ternak mereka ke tempat yang lebih aman. Dengan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter, sapi dibawa menuju daratan untuk selanjutnya diangkut menggunakan truk ke desa lain yang tidak terendam banjir. Mereka berharap banjir di Pati bisa segera surut karena sudah lebih dari 2 pekan aktivitas warga terganggu dan perekonomian warga menjadi lumpuh. Dan hingga kini tercatat ada 60 desa di 7 kecamatan Pati yang masih terendam banjir. Manut ya. Pemirsa, bencana longsor besar melanda desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu pagi. Puluhan rumah tertimpa material longsor pada pukul 2 pagi hari. Longsor terjadi diduga karena hujan yang terus mengguyur kawasan Cisarua selama 24 jam. Puluhan rumah rata dengan tanah diduga terdapat ratusan warga yang masih tertimbun di dalamnya. Pasalnya, kejadian sangat cepat dan saat warga tengah tertidur lelap. Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan evakuasi, namun cuaca dan longsor susulan mempersulit petugas dan hingga saat ini petugas belum memperoleh jumlah pasti korban yang tertimbun. Curah hujan tinggi menyebabkan Bendung Katulampa Bogor berada di level siaga 3. Informasinya akan hadir usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, kawasan ibu kota tepatnya di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur saat ini masih terendam banjir dengan ketinggiannya mencapai 175 cm. Bahkan hingga kini warga masih waspada terhadap potensi banjir susulan akibat hujan dan kiriman air dari hulu Kali Ciliwung. Banjir yang masih menggenang pemukiman Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur dengan ketinggian air berkisar antara 100 hingga 175 cm. Sejumlah rumah warga juga masih tampak digenangi air. Kemudian sebagian warga juga memutuskan bertahan di rumah lantai 2 sekaligus berjaga jika air kembali meninggi. Namun ada pula warga lainnya yang memilih untuk mengamankan diri ke posko pengungsian di SDN Kampung Melayu dan masjid. Pada malam sebelumnya warga mengatakan banjir sempat surut, namun jam 3 dini hari kiriman banjir kembali terjadi. Dan hingga kini sejumlah bantuan makanan siap saji telah diterima warga, namun warga berharap pemerintah segera menormalisasi sungai-sungai Ciliwung yang menjadi penyebab utama terjadinya banjir di kawasan ini. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di pemukiman warga di Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, kami sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia dan juru kamera Ari Setiawan. Baik, selamat siang Anissa. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Nathan dan juga pemirsa, selamat siang. Tentunya pada hari ini kami masih melakukan pemantauan di Kampung Kebonpala yang ada di Jatinegara, Jakarta Timur. Kalau dilihat memang ini ketinggian air sedikit surut, hanya 10 cm saja yang tadi sejam yang lalu masih mencapai 175 cm, saat ini sudah mencapai 160 cm. Dan tentunya ini menjadi kabar yang baik untuk warga karena mereka pun berharap banjir ini agar segera surut karena memang ini merupakan banjir kiriman dari Sungai Ciliwung yang mana tidak hanya karena hujan lebat yang mengguyur kawasan ini. Dan selain itu juga memang banyak sekali warga yang saat ini dievakuasi karena memang 1.561 warga yang terdampak di 5 RT, di 2 RW ini sudah memilih begitu, ada yang mengevakuasi secara mandiri, kemudian ada yang meminta petugas untuk menjemput menggunakan perahu kano. Selain itu juga saat ini sejumlah petugas juga dikerahkan, baik itu dari BPBD, kemudian dari pihak kepolisian, dan dari Dinas SDA juga turun ke lapangan melakukan evakuasi warga. Dan saat ini saya akan coba berbincang bersama dengan Kapolsek Jatinegara yang nampaknya juga turun ke lapangan untuk melakukan evakuasi saat ini. Kompol Samsono,
Hingga siang hari ini, sudah berapa banyak warga yang meminta untuk diungsikan? Terima kasih Mbak, perlu kami sampaikan bahwa warga yang sudah mengungsi itu ada di 2 tempat pengungsian. Yang pertama di SD Negeri 01, itu sudah 48 kakak atau 107 jiwa. Kemudian yang kedua di Masjid Jami Ittihadul Ikhwan, itu ada 23 kakak sekitar 76 jiwa. Lebih dari 170 jiwa berarti saat ini yang mengungsi. Lantas antisipasi apa saja nih yang sudah dilakukan termasuk penerjunan personil pada hari ini? Betul, yang pertama yang kami lakukan pasti kami mengecek dulu genangan air yang terjadi. Kami sampaikan kepada warga untuk mengevakuasi terlebih dahulu para lansia, para anak-anak yang memang terdampak genangan air ini. Nah, itu yang menjadi prioritas kami adalah keselamatan. Kemudian yang kedua nanti untuk pengungsi kami satukan di tempat-tempat pengungsi itu, baru nanti kami akan cek kembali beberapa rumah-rumah yang terdampak, sebatas mana, sejauh mana kita bisa beri bantuan. Mungkin saat ini untuk bantuan Pak, apakah sudah didatangkan dari pemerintah? Sudah, bantuan sudah kami datang juga ada dari pemerintah kota, ada dari Danramil, dari Polri juga memberikan bantuan, baik itu bantuan personil, bawa peralatan maupun bantuan dari makanan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Dan pemirsa, nampaknya memang di sini juga ada warga. Saya boleh mengajak Bapak Badrudin untuk maju sejenak untuk menceritakan kronologis banjir yang terjadi. Beliau ini merupakan lurah dari Kampung Melayu yang langsung tadi juga mengevakuasi warga. Ada 170 warga saat ini sudah diungsikan, Pak. Silahkan, Pak. Baik, makasih Mbak. Untuk kebetulan untuk semalam itu sebetulnya udah surut. Nah ini jam 2 pagi tadi itu naik lagi. Nah ini mulai jam 2 itu tadi pagi masyarakat ada yang mulai mengungsi. Itu yang salah satunya di SD 01 ini yang terdekat dengan lokasi ini. Nah, hingga saat ini warga banyak yang bertahan begitu Pak di rumah masing-masing begitu. Hingga saat ini juga aliran listrik juga masih mengalir. Pertimbangannya apa nih Pak? Karena masyarakat itu masih mempunyai rumah yang 2 lantai, jadi merasa belum terendam lantainya, jadi mereka masih bertahan di lantai 2. Dan untuk PLN sendiri, kebanyakan ini sudah tinggi meterannya, jadi belum dimatiin oleh pihak PLN. Batasnya sampai berapa senti sih Pak? Batasnya kemarin sudah kita konfirmasi sama PLN, nanti kalau udah 200 PLN itu mematikan aliran listriknya. Iya. Dan hingga saat ini Pak, apa saja antisipasi yang dibutuhkan dari warga sendiri? Kalau untuk warga antisipasinya yaitu tadi kalau yang teman-teman dari TNI Polri ini antisipasi di sini persiapan evakuasi udah tim gabungan sudah siap di sini selalu standby. Dari kemarin sore juga standby mereka dengan gabung dengan kita juga. Penyebab banjir ini Pak, sebenarnya apakah ini banjir kiriman atau memang karena hujan lebat juga? Ya, dua-duanya antara hujan lebat di Jakarta dan hujan lebat di daerah wilayah Bogor pada khususnya. Mungkin ada harapan Pak untuk pemerintah? Harapan kami ya tentunya untuk wilayah Ciliwung ya mau nggak mau untuk aliran Ciliwung yang dataran rendah ya normalisasi lah supaya masyarakat tidak setiap tahunnya selalu kena banjir. Itu harapan kami. Masyarakat juga saya yakin pada setuju karena kemarin dari Pak RT sendiri sudah mengusulkan bahwa untuk segera dilakukan normalisasi Kali Ciliwung. Itu tadi perbincangan saya bersama Bapak Badrudin selaku lurah yang ada di Kampung Melayu. Terima kasih Bapak-bapak sekalian, selamat melanjutkan tugasnya. Karena memang sampai siang hari ini pengevakuasian warga pun masih terus dilakukan. Karena saat ini debit air yang ada di kawasan Kebon Pala tempat saya melaporkan ini memang masih cukup tinggi begitu. Dan warga terganggu aktivitasnya sejak 3 hari yang lalu. Jadi banjir ini sudah merendam kawasan ini selama 4 hari, Nata dan juga pemirsa. Dan mereka memilih ada yang bertahan di lantai 2 rumah mereka, namun juga ada yang meminta untuk dievakuasi dan dibawa ke titik pengungsian yang sudah dibangun. Untuk sementara saya kembali kepada Nata yang ada di studio. Baik, terima kasih rekan Anissa Rizkia dan juru kamera Ari Setiawan melaporkan langsung dari kawasan Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Tuh yang motornya yang bagus itu. Motor ini.
Sementara itu pemirsa, diterpa angin kencang dan hujan deras beberapa hari, sebuah dahan besar pohon kapuk patah dan menimpa atap stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Pramuka Raya Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah pengendara roda 2 yang tengah mengantri juga ikut tertimpa hingga mengalami luka-luka. Sebuah dahan besar pohon kapuk patah dan menimpa atap stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Pramuka Raya, Senen, Jakarta Pusat. Insiden bermula saat sejumlah pemotor tengah mengantre bahan bakar, tiba-tiba pohon besar jenis kapuk yang tertanam di lahan kosong sebelah SPBU mengalami patah dahan dan menimpa atap SPBU. 3 orang yang tertimpa mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ada pengisian, terus di jam 9.26 sih tadi saya ngeliat CCTV, kejadian jam 9.26. Tadi ada korban, perempuan 1, terus ada 3 cowok-cowok. Lagi nggak ada angin, nggak ada hujan, lagi biasa-biasa. Tiba-tiba aja roboh. Ya, tapi yang pohonnya tiba-tiba roboh. Tahu-tahu roboh aja gitu. Diduga batang pohon besar itu patah karena terpaan angin kencang dan hujan yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir. Akibat kejadian tersebut, kabin SPBU khusus pengendara motor tidak bisa dioperasikan untuk sementara waktu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Jalan Gang Buntu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan kembali terendam banjir pada Sabtu pagi. Banjir luapan aliran Kali Ciliwung ini membuat rumah-rumah warga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Permukiman yang terendam merupakan rumah dari warga RT 5 RW 8 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bahkan hingga dengan saat ini sejumlah petugas SAR gabungan masih bersiaga di lokasi pemantau debit air. Ini ketinggian masih di 130 sampai dengan 135 untuk di titik tertingginya. Untuk sementara tim BPBD dari kemarin kita standby di sini dan semalam sempat melakukan evakuasi warga di RT 17 RW 5 itu sebanyak 4 jiwa kami evakuasi karena memang ketinggiannya itu semalam cukup tinggi sampai dengan di angka 210-an. Setelah beberapa hari terendam banjir dan tidak dapat dilintasi kendaraan, pagi ini ruas jalan dan Mogot kilometer 13 Cengkareng, Jakarta Barat sudah kembali bisa dilewati. Pemirsa, inilah visual udara arus lalu lintas di ruas jalan dan Mogot kilometer 13 Cengkareng, Jakarta Barat. Kendaraan yang melaju dari arah Pesing menuju Tangerang pun maupun sebaliknya mulai ramai lancar. Kondisi banjir ini sudah jauh berkurang dibandingkan dengan kemarin dan arus lalu lintas di kawasan ini sudah lancar dan tidak ada lagi pengalihan arus. Meskipun demikian, jalur bus Transjakarta arah Kalideres masih belum dapat dilintasi lantaran banyaknya separator beton yang roboh akibat terendam banjir. Diketahui sebelumnya pada Kamis siang hingga dengan Jumat malam, ruas jalan dan Mogot sempat tergenang banjir dengan ketinggian antara 20 hingga 70 cm akibat tingginya intensitas hujan serta meluapnya aliran Kali Bukefard. Alhamdulillah ya, untuk kepadatan ya yang arus lalu lintas yang arah ke Cengkareng, arah ke Tangerang sementara masih cukup kondusif ya, tidak ada kepadatan alias kemacetan. Artinya saat ini sudah tidak ada pengalihan arus lalu lintas, Pak? Betul, untuk hari ini alhamdulillah karena air alhamdulillah juga sudah surut, makanya tidak ada kontraflow alias pengalihan arus. Sejumlah motor yang nekat menerobos banjir di ruas jalan Outer Ring Road Puri Kembangan Mogok. Ketinggian air yang masih tinggi sekitar 60 cm belum bisa dilalui oleh pengendara. Banjir setinggi 20 hingga 60 cm masih merendam ruas jalan Outer Ring Road Puri Kembangan, Jakarta Barat pagi tadi. Ketinggian air mencapai sejumlah kendaraan roda 2 yang berupaya menerobos mengalami mati mesin atau mogok. Kondisi banjir yang sudah berhari-hari ini tentunya mengganggu warga. Apalagi warga harus tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.
Iya, nggak mogok. Ini mau berangkat kerja atau gimana? Mau berangkat kerja. Emang ada jalan alternatif lain atau memang harus lewat sini, Mbak? Sama juga banjir di Dan Mogot, Pak. Oh, Dan Mogot tadi masih banjir. Oke, berapa kalau di Dan Mogot tadi ketinggian, Mbak? Kayaknya sama. Lalu lintas dari arah Kembangan menuju Cengkareng dan sebaliknya tidak bisa dilintasi, khususnya pengguna kendaraan roda 2. Kondisi ini membuat petugas memperbolehkan pengendara roda 2 menggunakan akses tol lingkar luar Jakarta. Walaupun diperbolehkan lewat tol, warga diimbau tetap hati-hati dan menggunakan lajur paling kiri. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi sejak Kamis hingga Jumat dini hari mengakibatkan ratusan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 50 cm hingga 1 meter. Ratusan rumah warga di Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian bervariasi dari 50 cm bahkan hingga dengan 1 meter. Banjir terjadi akibat intensitas hujan yang cukup tinggi sejak Kamis hingga Jumat dini hari. Akibat kondisi tersebut, warga mengungsi ke tempat yang lebih tinggi seperti musola serta masjid. Namun ada juga warga yang memilih bertahan di rumahnya masing-masing meskipun kondisi masih tergenang. Sementara sebagian warga manfaatkan genangan air untuk memancing. Warga mengaku memancing untuk mencari lauk pauk guna memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Dan depan rumah sudah seleher. Sementara salah satu lokasi terdampak parah di Kabupaten Bekasi adalah Bekasi Green Village dan Green Lavender, Desa Sukamekar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Kondisi ini terjadi akibat intensitas curah hujan tinggi ditambah jebolnya tanggul kali beberapa waktu yang lalu. Kini warga terdampak membutuhkan bantuan perahu karet untuk evakuasi serta pasokan makanan. Pemirsa, rumah warga di Kafling, Buaran, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat sekolah dasar yang tidak jauh dari pemukiman ikut terendam banjir hingga kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh. Rumah warga di Kafling, Buaran Jaya, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir mencapai 1 meter. Banjir yang merendam pemukiman warga di Kafling, Buaran ini merupakan banjir yang kedua kalinya sejak sepekan terakhir. Dan beberapa lainnya mengungsi di musola. Selain curah hujan yang cukup tinggi, saluran air Kali Buaran yang kecil dan tersumbat, serta drainase yang buruk membuat air sulit untuk surut. Rumah saya kan di belakang ya Pak, Jadi kan saya saat ini kondisinya mengungsi di tempat Bapak ini di atas. Kalau di rumah saya segini Pak? Hampir 1 meter? Iya, hampir 1 meter, tidak di belakang segini. Iya. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat sekolah dasar yang tidak jauh dari pemukiman ikut terendam banjir. Sekolah pun menerapkan pembelajaran jarak jauh. Kalau kelas ada 3, untuk ruangan ada 6. Ada 6, jadi 9. Ruang TU. Berarti 9 semua ruangan yang terendam? 6 yang terendam, 3 kelas dan 3 ruangan TU perpustakaan UKS. Oke. Sampai kapan sampai nanti ini? Ya kita tunggu informasi selanjutnya, tergantung Bapak Kepala Sekolahnya Pak. Karena kalau misalnya masih begini, mau nggak mau harus PJJ. Imbas dari banjir, sisi selatan Jalan Pangeran Jayakarta terpaksa ditutup dan dialihkan ke sisi utara menjadi 2 arah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Diguyur hujan serta drainase buruk, ribuan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Pengendara yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin akibat banjir yang juga merendam akses jalan. Banjir merendam rumah 1.500 kepala keluarga di 2 RT di Kampung Babelan, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banjir setinggi 50 cm hingga 70 cm sudah 2 hari merendam kawasan ini. Sekarang sudah jam berapa masih air menggenang, tambah tinggi. Tolong bantuannya pemerintah.
Banjir disebabkan hujan dengan intensitas tinggi sejak hampir sepekan dan diperparah dengan sistem drainase yang buruk. Udah 2 hari Pak banjir, mana makin lama makin gede airnya. Nah ini dari pemerintah desa maupun dari pihak kecamatan maupun kabupaten sudah ada yang melihat ke lokasi Ibu seperti ini? Belum ada yang lihat, belum ada yang peduli, mana pada kelaparan. Selain itu banjir juga merendam akses jalan raya Babelan setinggi 40 cm hingga aktivitas warga terganggu. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Kenapa Bang ini? Mogok Bang Bos. Oh mogok. Apa karena jalanan banjir. Nah ini mau kemana Bang? Mau ke Bogor Garutan. Terasa terganggu nggak untuk bahu jalan ini kena terdampak banjirnya? Merasa terganggu Bang Bos. 2 hari terendam banjir, warga masih memilih bertahan di rumahnya masing-masing lantaran belum ada pengungsian serta bantuan logistik. Warga berharap pihak terkait dapat segera menangani banjir serta memberikan bantuan yang dibutuhkan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, sudah sepekan banjir melanda Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan kini kian meluas hingga mencapai 20 kecamatan yang tersebar di 58 desa. Bahkan ketinggian air yang sempat surut kini kembali menggenang akibat meningkatnya debit air dari Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Dan berikut laporan jurnalis iNews Rudi Setiawan dari Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan, Desa Karang Giligar, Karawang yang terdampak paling parah. Pemirsa, banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat hari ini merupakan hari di mana lokasinya saat ini akibat curah hujan yang terus mengguyur di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini kondisinya yang parah. Dan bisa dapat dilihat, ini merupakan gambar yang terkini update di hari ke-6, di mana ini merupakan lokasi yang paling terparah yang dapat kami gambarkan. Ya, pemirsa, ini salah satu gambaran bahwa di Dusun Kampek ini kondisinya dalam terus digenangi air. Debit air sejak mulai pada Kamis malam sampai hari ini terus meninggi. Bahkan tadinya semula ini di lokasi sini juga pada hari Kamis itu pada pagi belum setinggi ini. Namun kondisinya bisa Anda lihat, ini rumah-rumahnya juga sudah ditinggalkan oleh warga. Dan seluruh masyarakat di Dusun Kampek ini sudah mengungsi ke tempat-tempat pengungsian, diantaranya itu di Balai Desa Kalangligar dan kemudian juga di rumah-rumah warga yang lokasinya tempatnya aman dan kemudian juga ada yang di masjid. Dan ini patroli dilakukan memang di jam-jam khusus saja karena mengingat di lokasi ini ada beberapa warga biasanya suka mereka ingin melihat rumah-rumah mereka untuk melihat kondisinya. Biasanya mereka ada yang berjalan kaki dengan nekat melakukan untuk ke lokasi ini. Lokasi yang paling cukup parah. Jadi rumah-rumah di sini rata-rata hampir seatap rumah warga yang terendam banjir. Dan kalau terparah kemarin sempat hari Minggu kemarin banjir. Itu juga sampai seatap dan sekarang kembali terjadi lagi banjir sampai mulai menutupi atap-atap rumah warga. Saya Rudi Setiawan melaporkan dari lokasi Dusun Kampek, Desa Kalangligar, Kecamatan Tujabai Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, melaporkan.